Nama saya Rani, saya dari S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS teori akuntansi. Soal pertama yaitu jelaskan yang ada kata terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan. SAK yang ada di Indonesia meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau etap, SAK MKM. Dalam hal yang pertama yaitu entitas apa yang harus komplit dengan standar tersebut. B. Referensi atau acuan dari masing-masing standar IFRS atau bukan. Jawabannya yaitu pertama yaitu SAK internasional atau bisa disebut IFRS. A. Entitas yang harus komplit. SAK internasional berlaku untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik. Entitas ini adalah perusahaan yang memiliki saham yang terdapat di pasar modal, bank, lembaga keuangan, atau entitas lain yang dapat mempengaruhi sistem keuangan dan memiliki kewajiban untuk memiliki laporan keuangan yang transparan kepada publik. B. Referensi atau acuan. SAK internasional mengacu pada International Financial Reporting Standard atau bisa disebut IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau bisa disebut IASB. Indonesia IFRS diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau bisa disebut SAK IAI sebagai referensi utama untuk SAK internasional. Yang kedua yaitu SAK umum. SAK umum berbasis IFRS. Entitas yang harus komplit, entitas dengan akuntabilitas publik, serta entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yang memiliki kewajiban untuk mengikuti standar akuntansi yang disetujui oleh pemerintah Indonesia dan SAK IAI. Lalu yang kedua yaitu SAK umum lebih banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdapat di pasar modal dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global atau sektor keuangan. Yang B yaitu referensi atau acuan. SAK umum menggunakan IFRS sebagai acuan tetapi dengan penyesuaian terhadap konteks Indonesia. Jadi meskipun menggunakan IFRS sebagai acuan, ada beberapa modifikasi untuk mencocokkan dengan kondisi di Indonesia. Yang ketiga yaitu SAK EP atau etap atau bisa disebut entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas yang harus komplit yaitu SAK EP atau etap diterapkan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas kecil dan menengah yang tidak terdaftar di bursa saham, yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pasar keuangan. Biasanya diterapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut UMKM. Yang kedua yaitu entitas ini menggunakan standar yang lebih sederhana untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Yang B yaitu referensi atau acuan. SAK EP atau etap adalah standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum dan IFRS. SAK EP atau etap mengacu pada standar yang disesuaikan dengan kebutuhan entitas kecil dan menengah, dengan penekanan pada relevansi, sederhana, dan kemudahan dalam penerapan. Yang keempat yaitu SAK MKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas yang harus komplitnya yaitu SAK MKM dirancang untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Standar ini lebih bersifat sederhana dan disesuaikan dengan ukuran serta kompleksitas entitas mikro dan kecil. Entitas yang termasuk dalam kategori UMKM yang memiliki pengaruh terbatas terhadap pasar atau sistem keuangan. Yang B yaitu referensi atau acuan. SAK MKM menggunakan pendekatan sederhana dan tidak terlalu merujuk pada IFRS secara langsung. Namun, beberapa prinsip dasar dan kerangka kerja standar akuntansi tetap mengikuti konsep akuntansi yang berlaku secara umum. Yang nomor 2 yaitu standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau EUSGAAP. Jawabannya yaitu standar akuntansi keuangan SAK di Indonesia mengacu pada IFRS bukan USGAAP, karena Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau bisa disingkat DSAK. Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disingkat IAI telah mengadopsi IFRS sebagai dasar untuk penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Pengguna IFRS di Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsisten,
dan perbandingan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan perusahaan-perusahaan global. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus perlu dicatat. SAK umum mengacu pada IFRS dengan beberapa penyusunan yang sesuai dengan konteks Indonesia. Yang kedua yaitu SAK internasional juga mengacu pada IFRS, terutama untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Yang ketiga yaitu SAK EP atau tetap, didesain untuk entitas kecil dan menengah dengan pendekatan yang lebih sederhana meskipun tetap menjaga konsisten dengan prinsip akuntansi internasional. Di sisi lain, USGAAP lebih digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan bukan menjadi acuan utama untuk standar akuntansi di Indonesia. Jadi, dalam konteks Indonesia, IFRS adalah referensi utama untuk mengatur standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, soal 3 yaitu apa satu standar fit for all? Jawabannya itu tidak, karena satu standar akuntansi tidak dapat dianggap fit for all atau cocok untuk semua entitas. Setiap entitas, berdasarkan ukuran, kompleksitas, dan tujuan laporan keuangan, memerlukan standar yang berbeda. Oleh karena itu, di Indonesia ada beberapa varian standar akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan jenis entitas yang menggunakannya. Lalu di sini ada alasan mengapa standar tidak cocok untuk semua entitas. Yang pertama yaitu berbeda dalam ukuran dan kompleksitas. Perusahaan besar seperti yang terdaftar di bursa saham memiliki transaksi yang lebih kompleks dan lebih banyak dibandingkan dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, laporan keuangan yang mereka hasilkan juga harus lebih detail dan lebih transparan, sesuai dengan standar seperti SAK internasional dan SK umum. Yang kedua yaitu UMKM atau entitas kecil dan menengah di sisi lain biasanya memiliki struktur yang lebih sederhana dan transaksi yang lebih terbatas. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SRK MKM atau SRK EP atau tetap, yang mempermudah mereka dalam menyusun laporan keuangan tanpa harus mematuhi aturan yang terlalu rumit. Yang kedua yaitu berbeda dengan tingkat akuntabilitas publik. Entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan publik atau lembaga keuangan membutuhkan laporan keuangan yang sangat transparan dan dapat dibandingkan dengan entitas lain di pasar global. Oleh karena itu, mereka diwajibkan untuk mengikuti standar internasional atau bisa disebut IFRS yang lebih rinci dan ketat. Entitas tanpa akuntabilitas publik seperti perusahaan kecil yang hanya melayani pasar lokal tidak memerlukan tingkat transparansi yang setinggi itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menggunakan standar yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, yang memungkinkan penyusunan laporan yang lebih sederhana dan efisien, misalnya SHK, EP, atau TETO. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Untuk perusahaan besar, laporan keuangan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan atau investor, kreditor, regulator, dan lain-lain, yang memerlukan informasi yang sangat terperinci dan terstandarisasi untuk membuat keputusan ekonomi. Yang kedua yaitu, sedangkan untuk perusahaan kecil, pengguna laporan keuangan mungkin hanya terbatas pada pemilik usaha dan beberapa kreditor untuk pihak internal, sehingga laporan yang lebih ringkas dan praktis sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat adalah biaya dan manfaat. Menerapkan standar yang sangat rinci seperti IFRS dapat menjadi mahal, memakan waktu bagi perusahaan kecil karena mereka mungkin perlu menyewa akuntan atau konsultan untuk mematuhi aturan yang rumit. Yang kedua itu sebaliknya, standar yang lebih sederhana seperti SHK MKM memungkinkan perusahaan kecil untuk mengurangi biaya kepatuhan sambil tetap menghasilkan laporan yang cukup untuk operasi bisnis mereka. Sekian dari presentasi dari saya.